Setelah menambahkan bank soal dan soal, berarti kita sudah siap untuk melakukan ujian bagi siswa yang akan kita buat jadwalnya. Di sini, kita akan mencoba membuat jadwal ujian dengan cara menekan menu, setting jadwal, klik saja. Terus kita pilih paket soal yang sudah kita buat. Kebetulan kita baru membuat bahasa BHS 1, Bahasa Indonesia, dan gurunya guru 1. Itu adalah guru yang bisa menilai dan bisa melihat hasilnya. Oke, setelah itu kita setting jam berapa kita melakukan ujian. Karena sekarang adalah jam 12 malam, ini saya coba membuat jam 01, dan terus kita mau buat durasinya. Misalnya durasinya kita mau buat 30 menit, ya tulis saja 30 menit. Kalau misalnya 90 menit, ya tulis saja 90 menit. Otomatis itu akan dikonversi dalam bentuk jam. Oke, kita mau buat 30 menit misalnya, kemudian kita klik release token. Nah, ketika release token, nanti di sini akan muncul di jadwal tes. Dia akan muncul nama mata pelajarannya, paketnya, kelasnya. Kebetulan kita tadi pilih semua kelas, jadi ini munculnya AL, dan kita bisa lihat sesi berapa, waktunya, durasinya. Kemudian ini adalah token yang bisa dibuat. Karena kita udah melewati waktu, otomatis statusnya akan berubah menjadi dikerjakan. Kalau misalnya kita setting untuk besok, ya nanti ini akan berubah dari yang belum dimulai nanti akan dikerjakan ketika waktunya dimulai. Setelah kita setting jadwal, maka siswa bisa melakukan login untuk akun mereka masing-masing. Contoh di sini saya akan mencoba login untuk siswa. Ini kita anggap saja ini adalah komputer siswa. Siswa bisa mengakses IP dari komputer kita, kemudian /smartcbt. Nah, di sini karena saya menggunakan localhost masihan, jadi ini masih localhost. Klik saja. Kemudian akan meminta nomor ujian dan password. Kita akan mencoba data siswa 1 untuk melakukan penilaian, maksud saya untuk melakukan ujian. Contoh di sini tadi nomor ujian U001 dan passwordnya adalah A1. Kita klik login. Setelah masuk, peserta akan diberikan data mereka, data peserta, kelasnya, jenis kelamin, namanya, kodenya, dan diminta untuk memasukkan token ujian. Nah, token ini adalah token untuk memasukkan jadwal apa yang akan dia kerjakan. Token ini akan aktif selama 15 menit, dan setiap 15 menit kita akan merefresh tokennya. Terus bagaimana cara merefresh token? Tinggal klik saja tokennya, otomatis dia akan refresh sendiri. Jadi kita bisa tahu siswa yang dia terlambat atau misalnya dia loginnya telat, nah kita bisa tahu tokennya akan berbeda dengan temannya. Tapi tidak akan bermasalah. Itu hanya bagaimana dia memasukkan tokennya saja. Oke, sekarang kita mau coba tokennya adalah XFUL7. Kita masukkan saja XFUL7 ya. Kita klik submit. Nah, kemudian akan muncul mata pelajarannya Bahasa Indonesia, lokasinya di mana, dia ujian, sesi berapa, dan waktunya mulai berapa, dan durasinya selama 30 menit. Langsung saja kita klik mulai ujian untuk siswa. Nah, langsung countdown waktu dari 30 menit tadi yang kita buat. Nanti kita akan selesai pada jam 31. Nah, di sini jam 0.05, nanti sampai 0.31. Terus kita tinggal pilih jawabannya. Nah, ini akan diacak. Jadi semua siswa akan mendapatkan urutan soal yang berbeda dan jawabannya berbeda karena kita tadi pilih acak di bank soalnya. Contoh di sini saya akan menjawab yang C untuk soal 1. Kemudian kalau kita misalnya mau next, tinggal klik saja next atau klik nilainya. Dia mau soal keberapa? Kita misalnya next. Kita mau di soal 2 kita jawaban yang kedua. Kalau misalnya kita masih ragu, centang saja ragu untuk siswa. Kemudian kita pilih yang ketiga, jawaban 1 juga. Nah, kemudian di yang kedua ini aku mau ragu-ragunya buang. Nah, setelah ragu, tidak ada ragu-ragu atau semua nilai sudah diisi, maksud saya semua soal sudah diisi jawabannya, maka kita bisa menekan selesai mengerjakan. Jadi kalau masih ragu-ragu, selesai mengerjakan tidak akan bisa diklik. Kalau misalnya ragu-ragunya sudah tidak ada atau semua soal sudah diisi, maka kita bisa menyelesaikan pekerjaan soalnya. Coba kita klik selesai mengerjakan. Nah, setelah selesai, maka jawaban akan disimpan.
Setelah itu kita bisa logout untuk siswanya. Setelah siswa logout, maka kita bisa melihat nilai mereka dengan cara melihat analisa nilainya dahulu. Jadi kalau misalnya kita menekan analisa nilai sebelum siswa selesai, maka siswa tersebut akan otomatis ke logout dalam sistem dan data selanjutnya tidak akan tersimpan dalam sistem. Jadi kita hanya bisa melihat analisa soal setelah siswa selesai mengerjakan soal.